Cerita berawal dengan diperlihatkannya seorang remaja lemah iman karena berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi saat ia akan melepaskan tangannya, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memegangnya dengan sangat erat. Dan manhwa pounding pun dimulai. Lalu kita diperlihatkan lagi remaja yang mencoba bunuh diri tadi. Diketahui ia bernama Soyun. Kemudian ia seperti berbicara dengan seseorang padahal di sana tak ada siapapun selain dirinya. Setelah itu ia pergi ke kamar mandi dan di saat bersamaan kepribadiannya berubah menjadi seseorang yang bernama Min Hwan. Jadi adegan saat awal scene dibumbui dengan hayalan kedatangan Min Hwan. Dan mulai dari saat itu jugalah si Soyun mempunyai kepribadian ganda. Akan tetapi sifat keduanya ini sangat jauh berbeda teman-teman. Dimana jika Soyun itu lemah lembut maka Min Hwan keras dan juga brutal. Singkat cerita, scene berpindah ke sebuah restoran di mana terlihat dua orang remaja laki-laki sedang membicarakan akun Facebook yang bernama Wallop. Diceritakan si Wallop ini suka mengupload foto seseorang di medsosnya. Namun orang yang diupload biasanya akan berakhir babak belur. Dan sekarang salah satu remaja itu sudah ditandai oleh si Wallop. Agar tidak bingung kita panggil saja Asep ya teman-teman. Tetapi Asep pun dengan percaya diri mengatakan bisa mengalahkan orang yang dipanggil Wallop itu. Lalu di restoran itu juga ternyata ada Min Hwan yang sedang bercanda ria dengan dua orang gadis. Seperti pria jomblo pada umumnya, si Asep pun sangat iri melihat Min Hwan yang bisa makan-makan bareng dua cewek sekaligus. Berbeda dengan dirinya yang selalu menjonos bersama kedua temannya. Lantas ia pun pergi ke kamar mandi. Sesampainya di sana, si Asep pun bertemu si Min Hwan. Tetapi di sini Min Hwan berkata jika salah satu perempuan yang bersamanya menyukai si Asep dan ingin bertemu dengan dirinya di parkiran. Mendengar itu, si Asep yang sudah menjomblo bertahun-tahun pun senang dan menjawab akan menunggu wanita itu di tempat tersebut. Singkat cerita ke parkiran, tetapi yang datang ternyata Min Hwan sendiri dan berkata bahwa dialah yang dipanggil Wallop itu. Dan pastinya si Asep pun langsung dipukul dengan keras di bagian perut oleh si Min Hwan. Sontak ia pun mencoba melawannya, tetapi sia-sia karena si Min Hwan lebih brutal daripada kelihatannya. Kemudian si Asep pun tergeletak di lantai sambil terus mengerang kesakitan. Melihat itu Min Hwan sendiri tak peduli bahkan malah terus memukulnya lagi dan lagi. Sampai akhirnya si Asep pun pingsan lalu seperti biasa Min Hwan pun memotonya lalu menguploadnya dengan caption misi pun sukses. Setelah itu scene berpindah ke besoknya di mana Soyun kesal karena Min Hwan menggunakan tubuhnya dengan tidak hati-hati karena membuatnya sedikit terluka. Lalu scene berpindah ke sekolahnya terlihat si Soyun ini seorang penyendiri karena dikucilkan oleh semua teman sekelasnya. Kemudian datanglah Wosik preman kelas yang seringkali membuli dirinya. Diketahui juga bahwa si Wosik inilah teman-teman penyebab Soyun mencoba bunuh diri. Seperti pembuli pada umumnya si Wosik pun memperlakukan Soyun layaknya pembantu. Contohnya sekarang ia minta dibelikan makanan. Mendengar itu si Soyun yang sangat cupu pun langsung berlari menuruti permintaannya. Setelah membeli makanan di dalam pikiran si Soyun, Min Hwan berbicara dan menawarkan bantuan agar ia yang mengurus si Wosik untuknya. Tetapi Soyun menolak karena ia tak mau jika si Min Hwan menguasai tubuhnya saat bersekolah. Singkat waktu, scene berpindah ke saat Soyun yang sedang sendirian di kelas. Diketahui ia sekarang sedang menyukai teman sekelasnya yang bernama Semi Kang. Karena kelas yang sedang sepi, ia pun mengambil seragam Semi dan menghirupnya dengan sangat nikmat. Tetapi tiba-tiba Wosik dan teman-temannya masuk lalu mengetahui Soyun yang sedang berperilaku cabul terhadap seragam perempuan. Singkat waktu, aksi pembulian pun kembali terjadi. Bahkan sekarang sangat berlebihan karena si Soyun sudah terlihat babak belur sambil dibuat setengah telanjang. Ditambah lagi sekarang kelas sudah sangat ramai dengan murid lainnya. Dan juga Semi Kang yang mendengar kelakuan si Soyun terlihat sangat tidak peduli sedikit pun. Soyun pun hanya terus menangis menerima keadaan tersebut. Namun tak berselang lama Semi pun angkat bicara dan menyuruh Wosik untuk menghentikan pembulian tersebut. Mendengar itu, akhirnya Wosik pun melepaskan si Soyun dan berhenti mengganggunya. Oh iya teman-teman, untuk penyebab kenapa si Wosik menuruti kata-kata si Semi, ntar Mimin akan jelaskan sesuai jalannya cerita. Lalu si Semi menghampiri si Soyun dan memberikan celana dalamnya. Dengan tatapan yang menyedihkan, si Semi pun berkata mungkin itu lebih baik daripada seragamnya yang tadi. Mendengar itu, si Soyun pun hanya terus diam meratapi kejadian tersebut. Singkat cerita, scene berpindah ke si Soyun yang sedang di kamar mandi. Di mana kampretnya ia malah papap dengan CD yang ia terima tadi dari si Semi. Dan seperti biasa, jika seorang lelaki melakukan hal itu, setelahnya ia akan terlihat sangat menyesal.
Lalu scene pun kembali berpindah lagi di mana sekarang Soyun sudah berubah menjadi Minhwan dan sedang memukuli seseorang hingga babak belur. Kemudian Minhwan pun meminta izin ke si Soyun agar sekarang targetnya menjadi si Woshik karena ia tak terima melihat perlakuannya tadi. Setelah berpikir panjang, Soyun pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Oke, penjelasan dulu teman-teman agar kalian tidak bingung. Penyebab si Soyun punya kepribadian ganda adalah karena ia selalu dibully. Lalu pembagian waktunya sendiri 6 jam. Dan jika waktu si Soyun sudah sisa 2 jam, maka Minhwan akan bangun dan berbagi kesadaran dengannya. Tetapi jika si Minhwan sudah menguasai tubuhnya, si Soyun akan terus bangun namun hanya melihat tanpa bisa melakukan sesuatu sedikit pun. Setelah itu, scene pun berpindah ke besoknya di sekolah. Terlihat si Woshik sedang sok latihan mukul-memukul agar ia terlihat keren dan meyakinkan bahwa ia sangat jago bertarung. Tetapi tiba-tiba salah satu temannya datang dan memberitahukan bahwa sekarang ia sudah ditandai oleh si Wolop. Mendengar itu, si Woshik pun berkata bagus karena ini akan jadi kesempatan untuk dia agar memperlihatkan siapa Tuan Woshik sebenarnya. Lantaran obrolan si Woshik ini sangat kencang, itu pun membuat si Semi sangat terganggu. Dan mengolok-ngolok si Woshik karena jika memang ia berani terhadap si Wolop, kenapa ia tidak pergi sekarang dan malah terus berdiam diri di kelas seperti seorang penakut. Mendengar itu, si Woshik pun pergi dengan sangat kesal. Di sisi lain, dalam pikiran si Soyun, Minhwan pun menyuruhnya agar langsung pulang. Sebab malam ini adalah waktu yang cocok untuk dia melakukan pembalasan. Kemudian waktu malam hari pun tiba. Tampak Woshik sedang mencari-cari orang yang dipanggil Wolop itu. Di sana juga ada seorang pria yang tertarik dengan si Wolop dan berniat melihat pertarungannya. Woshik pun tak menyadari jika si Minhwan atau si Wolop sudah mengikutinya sedari tadi. Karena sudah terlanjur emosi mengingat perlakuan dirinya, Minhwan pun langsung menyerangnya dari belakang. Lalu menendang bahkan menginjak-injaknya dengan sangat brutal, tanpa memperdulikan dengan banyaknya orang yang sudah menonton dan merekamnya. Terus Minhwan pun mengangkat tong sampah besar karena sekarang ia berniat membunuh si Woshik. Melihat itu, si pemuda yang tertarik dengan Wolop pun menghentikannya dan berkata kenapa ia terus menyerangnya padahal si Woshik sudah pingsan sedari tadi. Minhwan pun tak terima dan mencoba menyerang pemuda tersebut. Akan tetapi serangannya dapat dihindari bahkan dibalas dengan telak. Sesudah itu si pemuda pun pergi dan berkata bahwa ia salah menilai si Wolop yang ia kira adalah seorang pertarung tetapi nyatanya hanya bajingan yang gila. Minhwan yang sedang kesakitan karena pukulan itu pun hanya dapat mengerang tanpa bisa menyusulnya. Singkat cerita, scene pun berpindah ke besoknya di sekolah. Soyun pun sangat terkejut lantaran video penyerangannya yang dilakukan Minhwan sudah viral dan menyebar dengan cepat. Bahkan diketahui para polisi pun tengah mencari-cari keberadaan pelaku penyerangan tersebut. Soyun pun menyalahkan Minhwan atas kejadian itu. Mendengar itu, Minhwan pun kesal dan berkata bahwa ia dan Soyun adalah orang yang sama. Lalu jika ia ingin menghilangkan Minhwan, dia harus berubah menjadi orang pemberani dan melawan siapapun yang menindasnya. Singkat waktu, cerita pun berpindah ke 1 minggu setelahnya. Terlihat Woshik yang sudah masuk sekolah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Untungnya sampai sekarang tak ada siapapun yang mengetahui jika Soyun adalah pelaku penyerangan tersebut. Karena ya videonya sendiri itu sangat buram teman-teman, jadi polisi pun kesulitan mencari petunjuk yang akan mengarahkan mereka. Lalu scene pun berpindah ke malam hari di mana Minhwan sudah seminggu mencari-cari keberadaan pria yang memukulnya dan berniat melakukan balas dendam. Untungnya malam ini ia menemukannya di sebuah kafe dan terlihat sedang berbincang dengan seseorang. Dengan bersemangat Minhwan pun langsung bergegas ke sana. Namun ternyata mereka sudah pergi melalui pintu belakang. Melihat itu Minhwan pun langsung menyusulnya dengan kesal karena merasa si pemuda mencoba melarikan diri. Lalu ia pun bertemu dengan pemuda tersebut yang kelihatannya sangat santuy wae dan tidak berusaha kabur sedikit pun. Minhwan pun menyeringai dan menyerangnya secara tiba-tiba. Tetapi serangannya dapat ditangkis, malahan ia sendirilah yang terkena tendangan keras yang dilayangkan pemuda tersebut. Awalnya si pemuda ini sudah tidak tertarik dengan si Minhwan. Namun saat ia akan menyerangnya, ia sangat keanehan karena mata si Minhwan tak berkedip sedikit pun. Sebab teman-teman biasanya petinju pro pun akan berkedip jika ada serangan yang datang ke area sekitar wajah. Oleh sebab itulah si pemuda pun kembali tertarik dan mencoba bertarung dengan sedikit serius. Lantaran kurangnya teknik, Minhwan pun tak dapat menyerangnya sedikit pun. Malahan ia hanya menjadi samsak bagi si pemuda. Dalam pikiran Minhwan, Soyun pun berkata bila si pemuda itu adalah seorang petinju karena jika dilihat dari sepatunya itu kemungkinan benar. Dan menyarankan si Minhwan agar melakukan pertarungan jarak dekat.
Mendengar itu, si Min Huan pun langsung menerobos ke depan dan memeluknya dengan sangat erat. Lalu ia pun mempertanyakan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tetapi dengan polosnya Soyun berkata tidak tahu. Oke, mungkin segini aja dulu teman-teman, lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bui bui.